Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan yang ketiga, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik pada sebuah rangkaian listrik merupakan bagian yang sangat penting untuk dipahami, di mana bentuk arus listrik arus bolak-balik adalah ditunjukkan seperti pada gambar ini, di mana bentuk gelombang arus bolak-balik ini memiliki amplitudo tertentu, memiliki time periode tertentu, memiliki nilai voltase, dan memiliki nilai waktu. Rekan-rekan sekalian, bentuk arus listrik ini mengandung informasi. Yang pertama yaitu adalah nilai tegangan, nilai amplitudo, dan nilai sebuah frekuensi, di mana frekuensi merupakan rapat renggangnya gelombang arus listrik. Ada nilai tegangan puncak ke puncak, yaitu pada periode positif sampai periode negatif. Ini adalah peak to peak voltage namanya. Sedangkan jika hanya satu periode positif saja, maka ini dinamakan amplitudo. Rekan-rekan sekalian, rangkaian arus bolak-balik itu dapat disusun dari sebuah rangkaian resistor, di mana rangkaian ini memiliki beban resistif. Yang kedua, rangkaian arus bolak-balik dapat berupa rangkaian induktor, yaitu rangkaian yang memiliki beban induktif. Dan yang ketiga adalah rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah rangkaian kapasitor. Sehingga beban dari sebuah rangkaian tersebut adalah memiliki sifat kapasitif. Bagaimana untuk menghitung nilai-nilai yang ada pada rangkaian arus bolak-balik yang memiliki beban resistor atau resistif, induktif, dan kapasitor? Mari kita lihat yang nomor 1, yaitu adalah rangkaian arus bolak-balik yang memiliki nilai hambatan murni. Ini adalah rangkaian arus bolak-balik yang memiliki beban resistif. Maka tegangan pada rangkaian tersebut dapat diukur dengan formulasi V sama dengan Vm sin omega T. Sedangkan arusnya dicari dengan formula I sama dengan Im sin omega T. Yang kedua, yaitu rangkaian hambatan dengan beban induktif, di mana rangkaian AC ini memiliki sebuah kumparan induktor yang mempunyai nilai induktansi diri dilambangkan dengan L, dipasangkan dengan tegangan bolak-balik V. Maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi. Tegangan pada rangkaian AC ini akan ditemukan nilai voltase sama dengan Vm sin omega T. Arusnya I sama dengan I sin omega T min setengah alfa. I-nya adalah I sama dengan I sin omega T min setengah pi.
di mana epsilon sama dengan min L dI per dt. Hambatan induktif XL dapat dicari dengan formulasi XL sama dengan omega L sama dengan 2 pi FL. XL sama dengan merupakan hambatan induktif dengan satuan ohm. Yang ketiga, rangkaian hambatan dengan beban kapasitif. Sebuah kapasitor dengan kapasitas C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V, maka tegangan dalam rangkaian AC tersebut dicari dengan V sama dengan Vm sin omega T. I sama dengan Im sin dalam kurung omega T plus setengah pi. V pada rangkaian AC beban kapasitif ini merupakan Chi per C. Besar hambatan kapasitif pada rangkaian ini dilambangkan dengan Xc, di mana Xc sama dengan 1/, omega C sama dengan 1/2 pi Fc. Rangkaian yang keempat adalah rangkaian AC kombinasi RL seri, di mana formula untuk mencari ini berdasarkan juga dengan hukum Ohm, yaitu VR sama dengan I kali R, di mana VR merupakan beda potensial antara ujung-ujung R. VL sama dengan IXL, di mana VL sama dengan beda potensial antara ujung-ujung XL. Besarnya tegangan total V ditulis V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Hambatan R dan XL juga dijumlahkan. Maka impedansi akhirnya sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Impedansi pada rangkaian ini sama, yaitu satuannya adalah ohm. Bagaimana dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini? Yaitu I sama dengan V per Z. Sama dengan V per akar R kuadrat plus XL kuadrat. Rangkaian AC yang kelima yaitu rangkaian RC seri, di mana hambatan seri R dan XC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V. Sama seperti pada rangkaian keempat, masih mendasarkan pada hukum Ohm. Hanya saja VC menggantikan VL, XC menggantikan XL. Formula yang lainnya sama. Rangkaian yang keenam yaitu rangkaian AC dengan beban RLC seri. Sehingga pada rangkaian tersebut akan muncul tegangan resistif, tegangan kapasitif, tegangan induktif. Tegangan totalnya merupakan penjumlahan dari ketiga tegangan tersebut dengan formula V sama dengan akar VR kuadrat plus dalam kurung VL min VC kuadrat. Hambatannya merupakan impedansi dengan formula akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Kuat arus pada rangkaian RLC seri diukur dengan formula I sama dengan V per Z sama dengan V per akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat.
Rangkaian yang ketujuh yaitu rangkaian resonansi. Jika dalam sebuah rangkaian RLC seri XL sama dengan XC, maka impedansinya sama dengan akar R kuadrat plus 0, di mana ini adalah sama dengan R murni. Arus efektif pada rangkaian ini akan mencapai pada harga terbesar, yaitu I sama dengan V per R. Dikatakan rangkaian dalam keadaan resonansi, dalam hal ini berlaku jika XL sama dengan XC. Omega L sama dengan 1/omega C. Jadi, akan terjadi frekuensi resonansi jika F sama dengan 1/2 pi akar LC. Bagaimana hubungan antara harga maksimum dan efektif dari sebuah rangkaian? Dapat kita lihat di sini. I efektif sama dengan IM per akar 2. Demikian juga dengan tegangan efektif sama dengan Vm per akar 2. Hubungan antara harga maksimum dan rata-rata, formulanya adalah IR sama dengan 2IM per pi. VR sama dengan 2Vm per V. Yang terakhir yaitu bagaimana dengan daya yang ada pada rangkaian arus bolak-balik. Sama menggunakan rumus formula dasar, yaitu P daya sama dengan V kali I. Dengan V dan I harganya selalu tetap. Tetapi arus bolak-balik, daya listriknya dinyatakan perkalian antara tegangan, kuat arus, dan faktor daya. Ini yang membedakan dengan rangkaian DC. Sehingga daya pada arus bolak-balik sama dengan VI cos theta. Atau bisa juga P sama dengan I kuadrat Z cos theta. Cos theta sama dengan R per Z. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, maka silahkan berlatih dengan 2 contoh soal yang kami berikan, di mana nomor 1 adalah mengukur tegangan maksimum, nomor 2 mengukur arus maksimumnya. Selamat berlatih, selamat memahami penjelasan kami. Silahkan contoh untuk latihan ini dapat dikirimkan melalui WA Group atau melalui Spada yang ada. Demikian pertemuan kali ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.